56. Marsha dan Erlangga baru saja tiba di kantor. Erlangga mengurungkan niatnya untuk menghubungi Julinov karena permintaan Marsha yang memohon agar jangan dulu memberitahukan pada Julinov. Erlangga memenuhi permintaan Marsha karena wanita itu menjelaskan alasannya, yang hanya memberikan pelajaran pada Julinov dan Maisarah mamanya, dan juga karena Marsha berjanji akan memberitahukan sendiri setelah Julinov kembali dari Bandung. Keheningan tercipta di antara Erlangga dan Marsha, sewaktu mereka berdua berada di dalam lift untuk menuju ruangan Erlangga. Keheningan itu terpecah karena tiba-tiba ponsel Marsha berbunyi. Marsha langsung merogoh sakunya, dan melihat kalau yang sedang menghubunginya adalah Surti mamanya. "Halo, Ma," sapa Marsha dengan sopan. Mata Marsha sontak membesar dan wajahnya berubah pucat mendengar kabar yang baru saja disampaikan oleh mamanya itu. "Mama jangan bercanda, Aidila belum memberitahukan apapun padaku," pekik Marsha yang membuat perhatian Erlangga tertuju padanya. Pria itu benar-benar penasaran apa yang sedang dibicarakan oleh Marsha dan mamanya. "Ada apa? Kenapa wajahmu pucat?" Baru saja Marsha menyelesaikan panggilannya, Erlangga langsung mencecar Marsha dengan pertanyaan. Di saat yang bersamaan juga pintu lift terbuka dan mereka berdua keluar dari dalam lift. Aidila dalam bahaya. Dia dipaksa menikah oleh seorang dokter bernama Darren. Dia menggunakan popularitasnya di kampung sebagai satu-satunya dokter untuk mempengaruhi para warga kampung agar meminta Aidila mau menikah dengan pria itu, terang Marsha dengan wajah panik. "Apa? Bos Surti tahu dari mana?" "Dari Bude, Sofi kakaknya Mama. Sekarang di rumah Mama yang ditempati Aidila sudah penuh dengan warga kampung. Mereka menuntut Aidila untuk menerima menikah dengan Darren. Kalau tidak mereka mengancam akan mengusir Aidila dari kampung itu," jelas Marsha lagi dengan wajah yang hampir menangis. "Brengsek, lagian biar saja Aidila pergi dari kampung itu, daripada dia harus menikah dengan pria licik itu. Tidak semudah yang Tuan pikirkan. Dokter itu mengancam akan menaikkan biaya pengobatan 3 kali lipat kalau Aidila tidak mau menerima permintaannya. Aku sudah lama mengenal Aidila dan aku tahu sifat dia yang selalu rela berkorban demi orang lain. Aku yakin kalau dalam hal ini, dia juga akan rela berkorban." "Arg, sialan. Jadi tunggu apa lagi? Kamu hubungi Aidila sekarang dan aku akan hubungi Julinov, mumpung dia masih di sana." Tita Erlangga sembari mengeluarkan ponselnya dari dalam sakunya. Dua insan itu, kini sibuk dengan ponsel masing-masing. "Aduh, angkat Aidila, angkat." Raut wajah Marsha terlihat semakin panik bercampur frustasi karena sahabat yang dia hubungi itu tidak menjawab panggilannya. Sementara itu, beda lagi dengan Erlangga, panggilan pria itu sama sekali tidak terhubung. "Sialan, kenapa nomor Julinov tidak aktif? Panggilanku terhubung tapi Aidila tidak menjawab sama sekali," sambung Marsha. "Aku akan coba menghubungi Reynold." Erlangga mengalihkan panggilannya ke nomor Reynold, namun hasilnya tetap sama. Entah apa yang sedang dilakukan keduanya, makanya ponsel keduanya sama-sama tidak bisa dihubungi. "Sekarang kita ke sana sekarang juga. Ayo." Erlangga menekan tombol lift. Beruntungnya langsung terbuka dan Erlangga tanpa sadar meraih tangan Marsha, mengajak wanita itu untuk kembali masuk ke dalam lift. "Kita ke sana naik apa, Tuan? Ini sudah sore. Ke kota Bandungnya kita butuh waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Dari kota Bandung kita butuh waktu kira-kira 1 jaman lagi untuk sampai ke kampung halamanku. Itu berarti kalau kita naik mobil kita akan tiba di sana malam hari. Masih keburu kok, bukannya katanya pernikahannya besok pagi. Jadi kita naik mobil saja, biar lebih gampang. Nanti di perjalanan kita akan coba menghubungi Julinov dan Reynold. Mudah-mudahan mereka tidak berubah pikiran dan kembali ke Jakarta." Marsha menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Omega. Sementara itu, di kediaman Julinov, terdengar suara seorang wanita yang dari nadanya bisa diketahui kalau wanita itu sedang marah. "Jadi, Mbok dan Marsha selama ini menyembunyikan Aidila?" bentak Maisarah dengan raut wajah memerah penuh amarah. "Ya." Wanita parubaya itu tadi tanpa sengaja mendengar pembicaraan Surti yang sedang menghubungi Marsha. "Maaf, Bu, aku benar-benar minta maaf. Saat itu, aku merasa sikap Ibu dan Tuan Julinov keterlaluan, makanya aku memutuskan untuk memberikan sedikit pelajaran. Dan aku juga berpikir kalau Ibu dan Tuan Julinov hanya membutuhkan baby Fandi saja. Aku merasa tidak tega kalau Ibu dan Tuan Julinov mengambil paksa baby Fandi lagi, dan memisahkan ibu dan anak itu," jelas Surti sembari menundukkan kepalanya.
Bagaimana bisa? Mbok Surti berpikir sampai sejauh itu. Bagaimana bisa juga Mbok menyembunyikan mereka selama 4 bulan ini? Padahal Mbok lihat jelas bagaimana susah payahnya Julinov mencari Aidila dan putranya. Jadi kalau sudah begini jadinya bagaimana? Kalau Aidila benar-benar menikah dengan pria itu bagaimana, Mbok? Dan kenapa kamu tidak memberitahukan pada Julinov kemarin ketika dia akan berangkat ke Bandung? Maisarah kini sudah terlihat frustasi ditambah dengan nomor ponsel putranya yang sama sekali tidak bisa dihubungi. Apa, Tuan Julinov ada di Bandung? Sumpah, Bu, aku tidak tahu. Hanya tahu, Tuan Julinov akan keluar kota saja, tapi aku tidak tahu, luar kotanya di mana. Kemarin aku ingin memberitahukan pada Tuan Julinov tentang keberadaan Aidila dan Baby Fandi, tapi aku mengurungkannya karena aku lihat Tuan Julinov sangat sibuk dan aku memutuskan untuk memberitahukannya saat Tuan Julinov kembali, karena aku tidak ingin pekerjaan Tuan Julinov terganggu, Bu. Tutur Mbok Surti lagi, dengan penuh rasa bersalah. Astaga, Mbok, apa Mbok tidak bisa mengerti kalau menemukan Aidila dan Baby Fandi lebih penting dari pekerjaan? Mereka berdua itu lebih berharga, Mbok. Sekarang tolong hubungi Aidila dan minta dia untuk tidak menikah dengan pria licik itu. Aku rasa Marsha sudah menghubunginya, Bu. Ya udah, kalau begitu kita dengar kabar selanjutnya saja. Pungkas Maisarah. Omega. Sementara itu, di kampung halaman Mbok Surti, tepatnya di depan rumah yang ditinggali oleh Aidila, terlihat warga kampung berdiri seakan seperti sedang demo. Baru saja Aidila turun dari motor Aura, wanita itu sudah diserbu oleh para warga. Aidila, kami minta kamu bersedia menikah dengan Dr. Darren, Nak. Tolong kasihani kami. Kamu tahu sendiri kalau di kampung ini, hanya ada Dr. Darren yang bisa menangani kalau warga di sini sakit. Jarang dokter yang mau datang ke desa kita ini, Nak. Jadi, tolong kamu bersedia ya. Salah satu warga yang merupakan ketua RT, buka suara mewakili warga-warga lainnya. Benar itu, Nak Aidila. Lagian harusnya kamu bersyukur. Banyak gadis-gadis di sini yang menginginkan bisa menikah dengan Dr. Darren tapi dia memilihmu yang sudah jadi janda. Jadi, jangan sok menolak dan jangan munafik, seakan kamu janda terhormat. Udah syukur dokter itu mau ke kamu. Celetuk seorang wanita Parubaya yang langsung mendapat sorak dukungan dari warga-warga lainnya. Kamu itu hanya pendatang, jadi kamu harus bisa menempatkan dirimu sebagai pendatang. Kalau kamu tidak bersedia, kamu lebih baik pergi dari kampung ini. Teriak yang lainnya, membuat Aidila sama sekali tidak berkutik. Hei, ibu-ibu, bapak-bapak, apa hak kalian memaksa Aidila? Hah, kalian sama sekali tidak punya hak, karena bukan kalian yang memberikan dia makan. Kalian itu semua egois yang hanya memikirkan kepentingan kalian semua, sampai tega mengorbankan kebahagiaan Aidila. Apa kalian semua tidak bisa melihat dan menyimpulkan, kalau dokter yang kalian sanjung dan bela itu, adalah orang yang licik yang bisa berbuat licik seperti ini, hanya untuk bisa menikahi Aidila. Buka mata kalian semua, Aura yang sudah sangat kesal memberanikan diri maju ke depan dan buka suara. Hei, ini bukan urusanmu. Kami melakukan hal ini demi kepentingan warga. Jadi jangan banyak bicara, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau memang kalian memaksaku untuk tetap menikah dengan Dr. Darren, baiklah. Aku akan menikah dengannya, demi kalian semua. Pungkas Aidila akhirnya, memutuskan. Aidila, Aura menatap Aidila dengan tatapan tidak suka. Sudahlah, Ra, kalau dengan aku menikah dengan Darren bisa meringankan beban orang-orang untuk mendapatkan pengobatan, aku mau berkorban untuk itu. Terima kasih Nak Aidila, ucap Pak RT. Arg, kamu benar-benar menyebalkan. Pungkas Aura sembari beranjak pergi. Bersambung, 57. Pokoknya Mama dan Papa harus datang malam ini juga, karena aku akan tetap menikahinya. Terdengar suara Darren menggelegar di dalam ruang prakteknya. Sepertinya pria itu sedikit mendapat penolakan dari kedua orang tuanya. Darren, bagaimana kamu bisa menikahi wanita yang sudah punya anak, Nak? Masih banyak perempuan di luar sana yang sangat mau menjadi istrimu. Mungkin di desa itu juga banyak, Nak. Mama tidak peduli kalaupun dia itu perempuan desa, tapi tolong jangan seorang janda. Kamu itu seorang dokter dan putra seorang pengusaha, jadi pasti bakal banyak gadis cantik yang berbondong-bondong jadi istrimu. Pokoknya Mama tidak setuju, tapi yang aku inginkan hanya dia, Ma.
Kalau mama dan papa tidak setuju, sampai kapanpun aku tidak akan menikah. Tegas Darren dengan napas yang memburu. Udahlah, Ma, jangan ditentang lagi. Kamu tahu sendiri karakter anakmu itu, dan ini semua salah kamu yang selalu memenuhi apapun yang dia inginkan dari kecil. Terdengar suara bariton seorang pria yang bisa dipastikan kalau itu adalah papanya Darren yang merupakan seorang pengusaha properti. Kenapa jadi nyalahin mama sih? Protes mamanya Darren dari ujung sana. Jadi papa harus nyalahin siapa? Pembantu kita. Sudahlah, aku capek dan pusing dengan sikapnya yang selalu mau dituruti. Jadi, biar cepat, iyakan saja. Tapi, Pak, anak perempuan itu bukan cucu kita. Nanti kalau sudah besar, takutnya dia merasa sok berkuasa dan jadinya menguasai harta kita. Apa papa tidak bisa berpikir sampai ke arah sana? Wanita parubaya di seberang sana, akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya. Mama jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkan itu semua. Aku juga tidak mungkin lebih mengutamakan anak itu dibandingkan dengan anak kandungku sendiri kelak. Sekarang yang penting mama setuju dulu, suara Darren sudah terdengar melembut. Baiklah kalau begitu. Terserah kamu saja, mama dan papa akan langsung berangkat malam ini, pungkas mamanya Darren akhirnya setuju. Bagaimana dengan rumah sakit yang akan kamu bangun itu? Apa kamu sudah punya cukup uang? Apa kamu masih mau menolak bantuan dari papa? Kini giliran papanya Darren yang bicara. Aku sudah keduluan, Pak. Papa pasti tidak mungkin mengenal Julinov Melviano Pradipta kan? Ternyata dia sudah membeli tanah itu dan kebetulan juga dia akan membangun rumah sakit di tanah itu. Suara Darren kini terdengar lemah. Pria itu sengaja tidak memberitahukan kalau wanita yang akan dinikahinya itu adalah mantan istri Julinov, seperti yang dia ketahui dari Julinov sendiri. Ia yakin kalau papanya tahu, papanya itu akan melarang keras dia menikahi Aidila, karena tidak mau membuat masalah dengan pengusaha muda itu. Ya sudah, kalau sudah begitu, kamu jangan berbuat macam-macam lagi. Mungkin belum rezeki kamu untuk membangun rumah sakit di sana. Papa ingatkan kamu, jangan pernah berurusan dengan Julinov. Kalau kamu tidak mau karir kamu hancur dan bisa juga berimbas ke perusahaan papa. Darren sontak terdiam, ada sedikit gentar yang menyelinap ke hatinya, mendengar peringatan papanya. Namun, itu hanya sebentar saja, karena dia langsung menepisnya. Ah, tenang saja Darren. Kekhawatiran kamu tidak akan terjadi, Darren menghibur dirinya sendiri. Sudah ya, nak, papa tutup teleponnya. Panggil pun diputuskan dari arah sana. Brak, baru saja Darren meletakkan ponselnya, pintu tiba-tiba dibanting dengan kencang. Tampak Aura masuk dengan wajah yang memerah, dan dengan napas yang memburu serta mata yang berkilau penuh amarah. Hei, kamu punya sopan santun nggak? Masuk tanpa mengetuk pintu. Benar-benar tidak punya attitude, bentak Darren dengan tatapan yang sangat tajam. Untuk orang yang tidak punya attitude seperti kamu, harus dibalas dengan tanpa attitude juga. Kamu sama sekali tidak layak mendapat sikap sopan santun dari siapapun itu. Aura berucap dengan sangat sengit. Sumpah demi apapun, kekagumannya pada pria itu benar-benar hilang begitu saja, begitu tahu kelicikan pria di depannya itu. Kurang ajar kamu, keluar dari sini, atau aku akan menyeretmu. Lakukan kalau kamu berani. Biar semua orang di sini tahu, bagaimana sikap kamu yang sebenarnya. Sikap yang bisa kasar pada perempuan. Tantang Aura dengan menunjukkan wajah bengisnya. Apa maumu? Nada bicara Darren kini sudah merendahkan, tapi auranya tetap terlihat dingin. Apa maksudmu memprovokasi warga untuk membuat Aidila setuju menikah denganmu? Asal kamu tahu, apa yang kamu lakukan itu benar-benar picik dan memalukan sebagai seorang yang berpendidikan ditambah kamu seorang dokter. Kamu menghalalkan berbagai cara agar keinginanmu bisa kamu raih. Asal kamu tahu, kamu itu sama sekali tidak mencintai Aidila, kamu hanya terobsesi dengannya karena dia sulit kamu dapatkan. Tolong batalkan keinginan kamu itu. Tutur Aura panjang lebar, tanpa jeda. Darren tersenyum smirk menatap Aura dengan tatapan merendahkan. Nona Aura yang sok paling berpendidikan. Kamu jangan sok tahu apa yang aku rasakan. Aku yang merasakan sendiri kalau perasaan yang ada di hatiku ini adalah perasaan cinta, bukan obsesi seperti yang kamu katakan itu. Bilang saja kamu kecewa karena aku tidak memilihmu makanya kamu mengatakan hal seperti itu. Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku, Darren tersenyum meledek. Kedua sudut bibir Aura sontak melengkung membentuk senyuman sinis. Oke. Aku akui kalau aku memang pernah menyukaimu.
Dan asal kamu tahu, hal itu adalah hal yang paling aku sesali dan merasa kalau aku adalah orang yang paling bodoh, bisa jatuh cinta dengan pria licik seperti kamu. Darren terlihat mengepalkan kedua tangannya dengan kencang, merasa ucapan wanita di depannya sedang mengisyaratkan kalau mencintai dirinya adalah sebuah kebodohan dan kesialan. Kamu bilang apa tadi? Kamu bilang aku kecewa karena kamu tidak memilikiku. Cih, kamu terlalu percaya diri, Dr. Darren yang terhormat. Justru sekarang, aku merasa sangat bersyukur, bisa tahu bagaimana kamu sebenarnya. Pria licik, egois dan memalukan. Lanjut Aura lagi dengan sangat sarkas. Diam, keluar kamu. Ingat, kamu akan membayar mahal ucapan kamu ini. Tak akan kubiarkan kamu bisa hidup tenang. Darren meraih tangan Aura dan mendorong wanita itu dengan kencang, keluar dari ruangannya, lalu dia pun mengunci ruangannya itu. Woi brengsek, pengecut kamu. Kamu kira aku takut? Aku tidak akan takut, teriak Aura dari luar sembari mengedor-gedor pintu ruangan Darren. Merasa Darren sudah tidak mau membuka pintu lagi, Aura pun berjalan keluar dari klinik. Ia naik ke atas motornya dan melajukan ingin kembali ke tempat tinggal Aidila. Belum sampai di tempat tinggal sahabatnya itu, tepatnya di sebuah teras, tempat biasa ibu-ibu berkumpul sembari bergosip. Tanpa sengaja Aura mendengar kalau ibu-ibu itu ada menyebut nama Aidila dengan sebutan kata beruntung. Aura pun menghentikan motornya dan mencoba untuk menguping. Benar juga sih, Aidila memang benar-benar sangat beruntung. Tadi siang saja, ada pria yang sangat tampan dan sepertinya juga sangat kaya datang mencarinya. Katanya sih, dia suami Aidila. Salah seorang dari ibu-ibu itu buka suara. Suaminya, tapi bukannya kata Aidila, dia sudah berpisah dengan suaminya. Kenapa pria itu masih mengaku suaminya? Timpal yang lainnya, kalau kata Dr. Darren tadi siang, si mantan suaminya itu selingkuh dengan wanita lain. Dan menurut Dr. Darren, mantan suamimu itu mau mengambil baby Elvandi anak mereka. Makanya Dr. Darren berniat melindungi Aidila dan baby Elvandi, agar anaknya itu tidak dibawa pergi. Wih, baik sekali Dr. Darren. Aidilanya saja tidak tahu bersyukur. Dia tidak tahu kalau dia sudah dilindungi Dr. Darren diam-diam. Kalian dengar sendiri kan tadi. Dr. Darren bahkan melarang kita untuk tidak mengatakan pada Aidila, kalau mantan suaminya datang mencarinya. Dr. Darren mengatakan kalau dia tidak ingin Aidila tahu, apa yang dilakukannya demi melindungi wanita itu, sambung ibu-ibu yang lainnya. Oh ya, kabarnya mantan suaminya itu sebenarnya datang ke sini untuk membangun rumah sakit di tanah kosong yang luas di sana itu loh. Dan mungkin pembangunannya akan dimulai besok, celetuk salah satu seorang ibu-ibu itu sembari menunjuk ke arah lahan yang akan dibangun rumah sakit itu. Masa sih? Berarti itu kenapa ada tadi banyak pria di sana dan mendirikan rumah papan untuk tempat tinggal mereka sementara. Mudah-mudahan rumah sakitnya cepat selesai deh, pungkas ibu lainnya. Apa? Jadi mantan suami Aidila tadi ke sini? Katanya di lahan itu sudah banyak berkumpul para pekerjanya. Lebih baik aku ke sana sekarang. Mudah-mudahan ada petunjuk yang bisa membuat aku bisa menghubungi mantan suaminya itu. Entah kenapa aku tidak yakin kalau mantan suaminya itu selingkuh, batin Aura sembari memutar balik motornya. Wanita itu benar-benar tidak memikirkan bahaya lagi. Padahal para pekerja itu bisa dipastikan adalah pria. Bersambung, 58. Julinov baru saja masuk ke dalam kamar hotel tempat dia menginap. Pria itu langsung melakukan pengisian daya handphonenya yang sudah habis dari 3 jam yang lalu. Setelah itu, dia langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai mandi, ia pun langsung membaringkan tubuhnya, karena dia sangat lelah satu harian ini, ditambah dengan pikirannya yang kalut. Kenapa aku merasa sangat yakin kalau aku benar-benar melihat Aidila ya? Aku merasa kalau aku tidak berhalusinasi. Sepertinya aku harus menunda untuk kembali ke Jakarta. Besok pagi aku akan pergi ke sana lagi, batin Julinov sembari memejamkan matanya. Pria itu berusaha untuk tidur, namun dia sama sekali tetap tidak bisa, padahal kalau dilihat dengan kelelahannya hari ini, harusnya dia akan cepat tertidur. Kenapa aku sama sekali tidak bisa tidur ya? Kenapa jantungku terasa tidak enak? Apa yang terjadi? Julinov memirikan tubuhnya ke kanan dan tidak semenit, dia sudah berbalik lagi ke kiri. Dan hal itu terjadi sampai berulang kali. Pria itu benar-benar terlihat gelisah. Ah, tidak bisa seperti ini. Kalau begini terus aku akan tidak bisa tidur sampai pagi,
Batin Julinov sembari beranjak menuju kopernya dan mengeluarkan sebuah botol berisi obat tidur yang sering dia konsumsi belakangan ini semenjak kepergian Aidila. Setelah itu, dia pun kembali beranjak ke tempat tidur lagi dan berbaring. Setelah menunggu kira-kira 10 menit akhirnya pria itu pun tertidur. Omega, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Reynolds tiba-tiba terbangun karena merasa haus. Pria itu pun meraih sebotol air mineral yang dia letakkan di atas nakas, dan meneguknya. Pria itu ingin melanjutkan tidurnya, namun tiba-tiba rasa kantuknya hilang entah kemana. Pria itu pun duduk kembali dan mencabut charger yang tercolok ke handphonenya. Kemudian pria itu mulai menghidupkan ponselnya itu. Cahaya kebiruan dari ponsel pria itu langsung menerpa wajah Reynolds. Pria itu mengenyitkan keningnya ketika melihat ada pemberitahuan panggilan masuk dari nomor Erlangga. Kenapa dia meneleponku sampai berkali-kali? Apa ada sesuatu yang terjadi? Batin Reynolds yang langsung menghubungi balik nomor Erlangga. Namun, yang menjawab adalah suara operator yang mengatakan kalau nomor sahabatnya itu sedang tidak aktif. Setelah itu, dia juga melihat ada sebuah nomor yang tidak dikenal menghubunginya berkali-kali. Nomor siapa ini? Kenapa sampai berkali-kali menghubungiku? Batin Reynolds. Paling nomor orang iseng. Reynolds hampir saja menaruh kembali ponselnya ke atas nakas. Namun dia melihat ada beberapa pesan yang masuk. Si pengirimnya nomor yang tidak dikenal tadi. Reynolds tanpa berpikir panjang langsung menekan fitur berwarna hijau itu dan mulai membaca. Selamat malam, Tuan. Maaf mengganggumu. Nama aku Aura, dan aku temannya Aidila. Aku berusaha menghubungi Anda tapi nomor Anda tidak aktif. Mata Reynolds sontak membesar membaca pesan itu. Kemudian, pria itu kembali membaca pesan lainnya. Tadi, aku mendengar kalau Anda dan Julinov mantan suami Aidila datang untuk mencarinya, tapi kalian gagal, karena sebenarnya kalian sudah dibohongi. Dan itu semua ulah dokter yang bernama Darren. Dia menyukai Aidila dan ingin mendapatkannya. Reynolds sontak berhenti membaca pesan berikutnya dan dia langsung memutuskan untuk menghubungi wanita yang mengaku temannya Aidila itu. Karena dia ingin mendengar penjelasan secara langsung. Panggilannya terhubung cukup lama, tapi sama sekali tidak mendapat respon. Reynolds sontak melihat ke arah jam di dinding yang ternyata sudah menunjukkan hampir pukul 11:30. Sudah hampir tengah malam, mungkin dia sudah tidur, batin Reynolds. Pria itu baru saja berniat hendak membaca kembali pesan berikutnya yang tadi belum dia baca. Namun, tiba-tiba perempuan itu menghubungi dia balik. Halo, sapa Reynolds. Halo, Tuan. Aduh, syukurlah, Anda menghubungi aku balik. Terdengar embusan napas lega dari wanita di seberang sana. Maaf, ponsel aku dari tadi siang kehabisan daya, dan aku lupa membawa powerbank. Dari mana kamu tahu nomorku? Tanya Reynolds yang masih memasang sikap waspada, takut kalau wanita di ujung sana adalah penipu yang mengaku-ngaku temannya Aidila. Dan dia hanya ingin memeras, meminta sejumlah uang seakan-akan dia tahu di mana Aidila berada. Dari Pak Karso, Tuan, sahutan Aura. Dari Pak Karso, kamu mengenalnya. Sebenarnya aku tidak mengenal beliau, tapi tadi kelahan yang akan kalian bangun rumah sakit dan yang aku temui para pekerja. Aku menanyakan nomor Julinov tapi tidak ada yang tahu. Tapi mereka memberikan nomor Pak Karso. Aku meminta pada beliau nomor Tuan Julinov, tapi dia juga tidak punya. Yang dia punya hanya nomor Anda. Jelas Aura yang bisa menyimpulkan kalau Reynolds curiga padanya. Reynolds mengangguk-anggukan kepalanya, bisa menerima alasan wanita itu. Sekarang bisa kamu jelaskan apa maksud pesan kamu? Ucap Reynolds, hati-hati tanpa mengurangi sikap waspadanya. Akhirnya dari seberang sana, Aura mulai menceritakan semuanya secara detail apa yang sudah terjadi tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun. Brengsek, dasar dokter sialan, umpat Reynolds sembari mengepalkan tangannya. Tapi, yang kamu ceritakan tadi benarkan? Kamu tidak berbohong kan? Sambung Reynolds lagi. Buat apa aku berbohong, Tuan? Sumpah demi apapun, aku sama sekali tidak berbohong. Terdengar suara wanita bernama Aura itu tegas dan sangat meyakinkan. Baiklah, terima kasih informasi kamu. Aku dan Julinov akan ke sana secepatnya. Pungkas Reynolds, pria sama sekali tidak menutup ponselnya. Demikian juga dengan wanita di ujung sana yang langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku, merasa yakin kalau Reynolds sudah memutuskan panggilan. Reynolds sengaja ingin mendengar apakah wanita itu bersama dengan orang lain, dan memang berencana ingin menipu.
Akhirnya, aku bisa sedikit tenang sekarang. Mudah-mudahan, pernikahan Aidila dan Dokter Brengsek itu gagal. Sekarang sebaiknya aku kembali lagi pulang. Reynold tersenyum dan kini merasa yakin kalau wanita itu tidak berbohong. Ia baru saja hendak mematikan ponselnya, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya karena lagi-lagi mendengar celetukan wanita itu. Tapi bagaimana ini? Bensinku habis, di mana aku bisa mendapatkan bensin? Tidak mungkin kan aku mendorong motorku ini sampai ke kampung. Mana gelap banget lagi ya Tuhan, terdengar suara Aura mengeluh di ujung sana. Nona Aura, panggil Reynold, namun tidak ada jawaban karena ponsel yang sudah dimasukkan ke dalam saku. Reynold kemudian mematikan ponselnya lebih dulu, dan kemudian menghubungi Aura kembali. Ya, Tuan, terdengar lagi suara wanita itu dari ujung sana. Kamu di mana sekarang? Tadi aku belum mematikan panggilan karena aku ingin kamu yang mengakhirinya sendiri dan tadi aku mendengar kalau kamu kehabisan bensin. Jangan bilang kamu. Reynold menggantung ucapannya. Ya, Tuan, tadi aku nekat untuk menemui Anda dan Tuan Julinov langsung ke hotel tempat kalian menginap, karena aku tidak bisa menghubungi nomor Anda. Tapi, saking buru-burunya aku tidak melihat kalau bensinku habis, sahut Aura dari ujung sana dengan sangat hati-hati. Astaga, kamu nekat sekali. Kamu ini wanita, bagaimana kalau ada yang ingin berbuat jahat ke kamu di jalan? Sekarang kamu di mana? Aku akan ke sana. Aura kemudian menyebut tempat di mana dia berada sekarang. Oh, sudah tidak terlalu jauh dari hotel. Kamu tunggu di sana dan jangan kemana-mana. Pungkas Reynold sembari berlari keluar. Reynold ingin mengetuk pintu kamar Julinov, tapi dia urungkan. Lebih baik aku temui wanita itu lebih dulu. Lagian aku yakin sekeras apapun aku mengetuk pintu, dia tidak akan membukanya karena dia pasti mengkonsumsi obat tidur itu lagi. Reynold kembali melanjutkan langkahnya dengan sedikit berlari. Untuk sekarang, keselamatan wanita di ujung sana sepertinya lebih mendesak, karena dia tahu kalau pernikahan Aidila dan Darren itu masih besok pagi. Bersambung, 59, Aura duduk di trotoar di samping motornya yang mogok. Aduh, dia lama lagi gak datangnya. Batin Aura sembari melihat ke samping kanan dan kiri. Dari arah jauh dia melihat cahaya lampu sebuah motor yang menyorot padanya. Jantung Aura sontak berdetak dengan cepat karena rasa takut yang aman sangat langsung menyelimutinya. Ya Tuhan, siapa itu? Itu bukan begal kan? Kalaupun iya, aku pasrah. Aura menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba motor itu berhenti tidak jauh darinya dan hal itu membuat Aura semakin ketakutan. Apalagi terdengar langkah pengemudi itu ke arahnya. Apa ini akhir hidupku? Ya Tuhan, aku bahkan belum menikah, seru Aura dengan suara bergetar saking takutnya. Nona Aura, terdengar suara seorang pria yang memanggil namanya dengan nada tanya dan lembut. Aura sontak mendongkak dan terpaku melihat seorang pria berwajah tampan yang menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Hei, Nona, apa kamu baik-baik saja? Pria itu mengibaskan tangannya di depan wajah Aura. Iya, Tuan, sahut Aura dengan suara gagap. Apa kamu Aura? Ulang pria itu memastikan. Iya, itu aku. Kakakmu siapa? Aku Reynold. Pria yang ternyata Reynold itu mengulurkan tangannya ke arah Aura. Dengan tangan yang gemetar, Aura menyambut tangan Reynold lalu menyebutkan namanya sekali lagi. Tadi sewaktu berbicara dengan pria itu di teleponnya, Aura sudah bisa menebak kalau pria yang sedang berbicara dengannya pasti tampan, tapi dia tidak menyangka kalau pria itu lebih tampan dari yang dia pikir. Sementara itu Reynold memindai tubuh Aura dari atas sampai ke bawah. Dia melihat rambut wanita itu yang berantakan, wajah yang kusut dan bahkan masih memakai seragam guru. Ya, wanita itu memang tidak menyempatkan diri pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya, tapi dia langsung main pergi saja ke kota. Kamu kenapa? Ucat. Apa kamu kira aku penjahat? Tebak Reynold, berusaha menahan tawanya. Iya, Tuan, aku kira Anda begal dan aku tadi sudah pasrah. Sampai kamu mengeluh pada Tuhan, kalau kamu belum menikah. Reynold masih berusaha menahan tawanya. Mata Aura membesar dan wajahnya sontak memerah, malu. Anda mendengarnya? Tanyanya dengan suara pelan. Tidak sama sekali, hanya saja tadi angin menyampaikannya padaku. Lagian kenapa kamu bisa sampai setakut itu? Bukannya tadi kamu cukup berani sampai nekat ke sini sendiri. Bahkan kamu sampai lupa untuk mengganti seragammu.
Kenapa sekarang kamu jadi ketakutan? Apa keberanianmu itu pergi begitu saja tanpa pamit? Cecar Reynolds, sedikit meledek, membuat Aura semakin malu. Sekarang kamu ikut aku, imbu Reynolds lagi sembari melangkah ke arah motor yang dia gunakan tadi. Yaitu motor security hotel yang terpaksa dia pinjam. Aura sama sekali tidak beranjak dari tempat dia berdiri karena dia masih bingung. Ikut kemana? Apa dia memintaku ikut naik ke motornya? Apa dia tidak membawakan bensin untukku? Bisik Aura dengan alis bertaut. Sementara itu, Reynolds memutar tubuhnya kembali menoleh karena merasa gadis bernama Aura itu tidak mengikutinya. Kamu kenapa masih diam di sana? Apa kamu masih mau di sini? Reynolds memicingkan matanya. Aku ikut Anda kemana, Tuan? Apa Anda tidak membawa bensin untukku? Reynolds mengenyitkan keningnya, bingung. Bensin? Kenapa aku harus bawa bensin untukmu? Benar-benar pertanyaan aneh. Bukannya tadi aku mengatakan kalau bensinku habis, Tuan? Bagaimana aku bisa mengikuti Tuan? Berarti aku masih harus mendorong motor dong. Protes Aura dengan bibir mengerucut. Aku tidak sempat membawakan bensin padamu. Kamu lebih baik naik saja ke motor ini dan motormu tinggalkan saja. Titah Reynolds, enak saja. Ini motor-motor kesayanganku dan aku beli dengan hasil jerih payahku. Kalau aku tinggalkan, dan diambil orang, aku pakai apa nanti? Aura refleks memeluk motornya. Kamu tenang saja, kalau motor kamu hilang, aku akan menggantinya dengan motor baru, bahkan keluaran terbaru. Jangankan motor, mobil pun mungkin akan Julinov kasih ke kamu, sebagai apresiasi atas keberanianmu. Mobil, kamu serius? Sorak Aura yang nada bicaranya tiba-tiba berubah tidak formal. Iya, ayo naik sekarang. Kita harus kembali ke hotel dulu. Aura sontak berlari ke arah Reynolds, tapi terlebih dulu mencium motornya. Tuan, kita ke hotel ngapain? Kamu tidak akan macam-macam kan? Sebelum naik ke atas motor Aura masih sempat meningkatkan kewaspadaannya. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Kamu ikut dulu, nanti jam 5 subuh kita berangkat ke kampungmu. Omega, Aura kini sudah berada di dalam kamar Reynolds, karena ketika hendak buka kamar satu lagi untuk gadis itu, ternyata tidak ada lagi kamar kosong. Kamu tidurlah dulu, kamu tenang saja, aku tidak akan berbuat macam-macam. Aku nanti akan tidur di sofa, ucap Reynolds sembari melangkah menunjuk sofa. Entah kenapa Aura merasa tidak takut sama sekali. Wanita itu kini sudah merangkak ke atas ranjang yang lembutnya jauh jika dibanding-bandingkan dengan ranjangnya. Aura merasa kalau dia akan langsung tertidur karena nyamannya ranjang itu, tapi ternyata rasa kantuknya tidak sinkron dengan rasa takut yang tiba-tiba kembali menghantuinya. Kamu kenapa belum tidur? Apa kamu tidak percaya aku? Celetuk Reynolds sembari menyipitkan matanya. Aura langsung duduk dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut kalau kamu akan berbuat macam-macam. Yang aku takutkan saking nyamannya aku tidur, aku tidak bisa bangun subuh nanti. Aku juga takut nanti kamu akan ketiduran. Kita bisa telat, Tuan, apalagi ini sudah menunjukkan hampir pukul 1. Apa tidak lebih baik kita sekarang saja berangkat ke kampungku? Reynolds terdiam, berpikir kalau yang dikatakan oleh wanita itu adalah benar. Tapi Julinov masih tidur. Dia sulit dibangunkan karena mengkonsumsi obat tidur, ucap Reynolds yang juga duduk kembali. Kenapa dia mengkonsumsi obat tidur? Aura mengenyitkan keningnya. Itu sudah dia lakukan semenjak Aidila pergi, dan membawa baby Elvan diserta. Dia begitu frustasi mencari mereka berdua. Jelas Reynolds membuat Aura jadi bingung. Kenapa dia frustasi? Bukannya karena dia selingkuh makanya Aidila pergi. Dia menyesal ya karena sudah selingkuh. Kedua alis Reynolds saling bertaut, mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Aura. Siapa yang selingkuh? Julinov sama sekali tidak pernah selingkuh. Apa Aidila tidak menceritakan sama sekali apa yang sebenarnya terjadi? Aura menggeleng-gelengkan kepalanya. Emangnya apa yang terjadi? Aura memasang wajah penasaran. Aku tidak bisa menjelaskan padamu. Kamu lebih baik bertanya sendiri pada Aidila karena dia yang lebih berhak memberitahukanmu. Sekarang, sebaiknya kita memikirkan bagaimana caranya kita berangkat ke kampungmu, saat ini juga. Karena aku juga yakin, kalau jam 5 subuh nanti pun, Julinov pasti juga tidak akan bisa bangun. Reynolds terlihat mulai berpikir keras. Oke, kalau kamu tidak mau tidur lagi, kita sebaiknya berangkat sekarang. Kamu bisa tidur di mobil nanti.
Aku akan hubungi supir kami dulu. Reynolds akhirnya mencoba menghubungi nomor supir kantor yang memang selalu mereka bawa kalau keluar kota yang masih berada di Pulau Jawa. Ya, Tuan, terdengar suara malas dari ujung sana. Pak, maaf mengganggu istirahatmu. Tapi ini benar-benar sangat penting. Kamu ingatkan tadi siang kita yang mencari wanita bernama Aidila? Reynolds langsung ke pokok permasalahan. Iya, aku ingat, Tuan. Setelah mendengar jawaban dari sang supir, Reynolds akhirnya menceritakan kalau tadi memang benar ada Aidila di sana. Sekarang, tolong Bapak keluarkan motor dari parkiran sampai ke depan pintu hotel. Setelah itu, kamu naik lagi ke atas dan bantu aku membopong Julinov ke mobil. Nanti di tengah jalan kita akan beli kopi, agar kita tidak mengantuk. Baik, Tuan. Bersambung. 60. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Langit malam kini sudah mulai berubah sedikit cerah karena sang mentari sudah mulai memunculkan dirinya walaupun masih malu-malu. Tampak sebuah mobil berwarna abu-abu berhenti di tepi jalan. Dan kalau ditilik ke dalam akan terlihat dua insan yang sedang tertidur dengan bahu wanita yang menyender di punggung si laki-laki dan kepala si laki-laki ada di kepala si perempuan. Siapa lagi kedua orang itu kalau bukan Tom and Jerry di dunia nyata alias Erlangga dan Marsha. Tidak perlu menunggu beberapa lama. Kelopak mata Marsha terlihat mulai bergerak, pertanda wanita itu akan bangunan. Benar saja, wanita itu kemudian membuka matanya secara perlahan-lahan. Tiba-tiba dia merasa bingung melihat pemandangan jalan di depannya. Wanita itu, kemudian memejamkan matanya sekilas, berusaha mengingat apa yang terjadi. Astaga, sudah jam berapa ini? Pekik Marsha sembari mengangkat kepalanya dari bahu Erlangga. Alhasil kepalanya dan kepala Erlangga saling berbenturan dan membuat pria itu kaget sekaligus meringis kesakitan. Au, sakit, pekik keduanya bersamaan. Hei, kenapa kamu berteriak seperti itu dan mengangkat kepala tiba-tiba? Kamu kira kepalaku ini batu? Protes Erlangga sembari memijat-mijat kepalanya. Salah sendiri, kenapa kepalamu ada di atas kepalaku? Marsha juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Erlangga. Kamu mau playing victim? Jelas kamu yang meletakkan kepalamu di bahuku. Mana kepalamu berat lagi? Pundakku jadi kamu begini. Harusnya kamu itu berkewajiban memijat pundakku. Oceh Erlangga panjang lebar. Entah kenapa, pria itu bisa mengoceh panjang lebar di depan Marsha. Biasanya dia hanya berbicara singkat-singkat saja pada wanita-wanita yang dia temui. Tapi di depan Marsha, dia merasa bebas untuk mengekspresikan diri. Sudah, ngocehnya nanti dulu. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Ini sudah jam 6 pagi, raut wajah Marsha kini berubah panik. Iya, kita bagaimana ya? Erlangga kini ikut frustasi. Ya, saking terburu-burunya, Erlangga tadi malam kehabisan bensin dan di saat bersamaan, daya ponselnya juga ikut habis. Sebenarnya bisa saja dia mengisi kembali daya ponselnya di mobil, mengingat mobilnya itu disematkan fitur pengisian baterai handphone. Tapi, karena bensinnya mobilnya habis, jadi tentu saja dia tidak bisa mengisi kembali baterainya. Jangan minta aku mendorong mobilnya lagi. Aku benar-benar tidak kuat. Punggungku sudah sangat sakit, semalaman kamu suruh dorong. Sebelum Erlangga buka mulut, Marsha langsung buka suara. Dia benar-benar tidak mau kejadian tadi malam terulang, di mana dia diminta untuk mendorong, untuk mencari tempat pengisian BBM terdekat. Salah sendiri tidak bisa bawa mobil. Aku sudah menawarkan, aku yang dorong kamu yang mengemudi, tapi kamu tidak mau. Kenapa sih kalau aku suruh untuk belajar menyetir kamu tidak pernah mau? Kamu keenakan ya aku antar jemput. Erlangga tidak mau kalah. Enak saja, aku tidak pernah memintamu untuk garis bawah. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Potong Erlangga dengan cepat sebelum Marsha menyelesaikan ucapannya. Terserah kamu. Marsha mengerucutkan bibirnya dan menatap keluar melalui kaca jendela mobil yang memang sengaja mereka buka. Sebaiknya kita turun dari mobil sekarang. Kita akan mencari tumpangan, pungkas Erlangga akhirnya memutuskan. Kamu mau meninggalkan mobil ini? Tanya Marsha dengan mata membesar. Tidak apa-apa, lagian mobil ini dilengkapi dengan GPS. Kalaupun nanti ada yang mengambilnya dari sini, aku akan tahu kemana mobil itu dibawa. Ayo turun. Erlangga dan Marsha akhirnya turun dari dalam mobil. Mungkin semesta lagi mendukung, tiba-tiba ada sebuah taksi yang lewat. Erlangga pun langsung mencegatnya. Omega. Sementara itu,
di sebuah desa tepatnya tempat di mana Aidila tinggal, tampak halaman rumah wanita itu sudah mulai ramai. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi, dan Aidila sudah dirias dengan sangat sederhana. Tidak tampak senyum di bibir wanita itu karena pernikahan ini bukanlah pernikahan yang dia inginkan. Aura di mana ya? Apa dia masih marah padaku makanya dia tidak mau melihatku lagi? Batin Aidila sembari melihat ke arah pintu, berharap Aura muncul. Dia sepertinya memang sangat marah. Dan aku cukup paham kenapa dia bisa semarah itu, lirih Aidila, dengan wajah sendunya. Nak Aidila, apa kamu benar-benar sudah sangat yakin dengan keputusanmu ini? Tiba-tiba Sophie datang menghampiri Aidila dengan membawa baby Elvandi di gendongannya. Aidila sama sekali tidak menyahut. Karena sebenarnya kalau mengikuti kata hati, dia sangat tidak ingin menikah dengan Dr. Darren. Tapi, bila mengingat kalau pernikahannya demi kebaikan warga kampung, dia mau tidak mau harus menerima pernikahan ini. Aidila kemudian menatap Sophie, wanita yang sudah dianggap seperti ibu sendiri, dengan tatapan yang sangat lembut. Wanita itu kemudian mengukir senyuman di bibirnya sebagai pembuktian pada wanita parubaya di depannya itu, kalau dia memang sudah sangat yakin dengan keputusannya. Dari depan rumah, mulai terdengar suara para warga yang menyapa nama yang sangat tidak ingin dia dengar sekarang. Nama siapa lagi kalau bukan nama Darren, pria yang sebentar lagi akan jadi suaminya. Sepertinya pria itu sudah datang. Aidila, kamu di mana sayang? Kamu tidak menyambut calon suamimu ini? Panggil pria itu dengan suara yang sangat lembut. Dia sudah datang, nak. Kalau kamu masih mau berubah pikiran, Bude akan bantu kamu keluar dari jendela itu. Sophie menunjuk ke arah jendela. Sudahlah, Bude, aku sudah pasrah. Kita lebih baik keluar sekarang. Pungkas Aidila sembari berdiri dari atas kasurnya. Kemudian, dia melangkah keluar dari kamar, dan matanya langsung bersirobot dengan mata milik Darren. Sangat jelas di wajah pria itu, ada kekaguman saat menatap Aidila. Beda dengan Aidila yang menatap Darren dengan tatapan datar. Bahkan wanita itu sulit untuk tersenyum. Aidila, kenalkan ini mamaku dan ini papaku. Darren sama sekali tidak peduli dengan penyambutan Aidila yang datar-datar saja. Yang penting sekarang wanita di depannya itu sebentar lagi akan jadi istrinya. Sepertinya acaranya sudah bisa kita mulai. Makin cepat makin baik, celetuk papanya Darren yang langsung disetujui oleh Darren. Darren kemudian meraih tangan Aidila, dan menuntun wanita itu untuk duduk di sampingnya. Akan tetapi, belum juga wanita itu duduk, baby Elvandi tiba-tiba menangis histeris, dan terlihat memberontak ingin lepas dari gendongan Sophie. Pandangan bayi berusia 1 tahun itu, mengarah ke arah Aidila, seakan ingin digendong oleh mamanya itu. Aidila ingin kembali berdiri untuk menenangkan putranya, tapi tangannya ditarik kembali oleh Darren. Nanti saja, kamu urusi anak kamu. Kita selesaikan dulu pernikahan kita. Bisik Darren, penuh intimidasi. Maaf, tidak bisa. Kalau kamu mau aku tetap menikah denganmu, izinkan aku menenangkan anakku dulu. Kalau tidak, aku akan pergi dan tidak peduli ancamanmu. Aidila balik berbisik, dan ucapannya kali ini sangat tegas, membuat Darren terdiam, tidak berkutik. Omega, sementara itu, di dalam sebuah mobil, yaitu mobil yang di dalamnya ada Julinov, Reynolds dan sang supir, tampak terparkir di depan lahan tempat akan dibangunnya rumah sakit. Sebenarnya mereka sudah tiba pukul 5 pagi tadi, tapi karena masih subuh dan Julinov juga belum bangun, Reynolds memutuskan untuk mengantarkan Aura ke rumah wanita itu lebih dulu, dan dia memutuskan untuk menunggu sampai matahari muncul. Tapi, karena mengantuk, pria itu tidak sadar, tertidur demikian juga dengan sang supir. Kelopak mata Julinov tampak mulai bergerak, pertanda pria itu akan bangun. Benar saja, mata pria itu perlahan-lahan mulai terbuka. Dia merasa tubuhnya merasa pegal. Ia sepenuhnya belum menyadari di mana dia sekarang. Mata pria itu tiba-tiba membesar ketika menemukan dirinya berada di dalam mobil dan yang lebih mengagetkan, posisi mereka ada di depan lahan miliknya. Reynolds, bangun, Pak bangun. Julinov menepuk-nepuk keras pundak Reynolds dan supir mereka. Tepukan Julinov membuat Reynolds terjengkit kaget, demikian juga dengan sang supir. Kenapa kita ada di sini? Tanya Julinov langsung tanpa basa-basi, tidak menunggu sampai nyawa Reynolds dan supir itu menyatu ke tubuh keduanya. Ngapain ya? Gumam Reynolds yang masih belum sepenuhnya sadar. Astaga, kita kesini untuk mencegah pernikahan Aidila dengan dokter brengsek itu.
Sudah jam berapa ini? Kenapa kita bisa ketiduran? Pekik Reynold, panik. Apa? Pernikahan Aidila dengan dokter brengsek. Maksud kamu apa? Pekik Julinov, dengan mata membesar. Reynold kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan singkat padat dan jelas. Dia tidak mau berpanjang-panjang, karena takut waktu tidak keburu. Brengsek, kita ke sana sekarang. Beruntungnya Julinov langsung mengerti dan tidak mau bertanya panjang lebar lagi. Bersambung.